Kalau kalian tanya gua, ya, satu hal apa yang bikin orang itu bisa jadi sukses, gua akan jawab fokus. Dan di sini gua akan bedah ya, gimana caranya kalian bisa mencapai fokus ya, karena ini kesannya sepele tapi nggak banyak yang bisa. Dan gimana caranya fokus kalian biar ke industri yang terarah juga, jadi biar nggak ke kanan ke kiri. Nah, mungkin ada beberapa dari kalian ya, teman-teman semua yang baru pertama kali datang ke channel ini ya. Perkenalkan, nama gue Timothy. Gue adalah seorang investor ya di pasar modal dari usia 15 tahun. Gue juga sekarang adalah BOD di Hollywings Group. Kita ada kemarin sempat ada meeting sentral, ini 1.000 karyawan ya. Dan total di semua outlet ada sekitar 5.000 lebih ya karyawan kita. Jadi gue itu bukanlah influencer ya. Jadi gue bikin video seperti ini ya, bagaimana caranya kalian fokus, itu gue pengen sharing ke kalian. Gue di sini nggak ada agenda apapun untuk kalian, dan gue sampai ke titik sekarang karena gue banyak dibantu oleh orang-orang yang super hebat ya, banyak mentor-mentor gue yang banyak ngajarin gue. Dan gue inget waktu gue dulu itu nggak punya mentor, jadi hidup gue tuh sempat nggak terarah, dan gue pengen jadi ya ibaratnya mentor online untuk kalian, karena gue nggak mungkin bisa ngajarin kalian satu-satu. Jadi YouTube gue ini ya mungkin belum besar juga subscribernya, tapi ini jadi wadah ya untuk gue bisa ngajarin ke masyarakat Indonesia. Buat kalian yang punya mungkin semangat juang ya, pengen berusaha, pengen jadi seorang investor, tapi kalian nggak pernah punya mentor. Kalau kalian tanya apa agendanya, ya agendanya itu. Gue pengen ibaratnya kalau di Timothy yang dulu itu punya mentor yang dia bisa nonton secara online. Video ini pun gue buat sebenarnya berdasarkan request dari kalian ya. Kalian di sini, ini request dari kalian. Jadi jangan sungkan-sungkan ya kalau di channel gue itu kalian request apa yang kalian mau pelajari ya ketika kalian nonton di sini. Ya kalian langsung ketik di bawah aja. Video-video yang gue buat ini pun itu bukan cuma untuk kalian, tapi gue selalu bilang ini adalah untuk pembelajaran diri gue sendiri ya. Bagaimana evolusi gue berpikir. Kan gue suka kadang nonton video gue setahun lalu, gue mikir lucu juga ya dia mikirnya gitu. Jadi gue bayangin kalau Warren Buffett waktu itu dokumentasin setiap bulan atau setiap minggu apa yang dia pikirin minggu ke minggu, itu pasti jadi koleksi video yang luar biasa. Jadi kelihatan evolusi pikirannya dari dia awal mungkin gerasa-gerusuk investasi sampai dia menjadi lebih bijak. Jadi itu yang gue pengen dokumentasikan di sini. Ngomongin soal Buffett, jadi banyak ilmu yang kalian tahu gue pinjam dari beliau. Salah satunya adalah ilmu fokus ya. Jadi ceritanya adalah Warren Buffett dan Bill Gates itu pernah ketemu bapaknya Bill Gates. Mereka baru ketemu sekitar 2 atau 3 kali, belum terlalu dekat. Bapaknya Bill Gates karena ngeliat Warren Buffett sangat sukses dan Bill Gates juga sangat sukses, dia suruh mereka berdua tulis satu kata di kertas. Jadi mereka nggak boleh ngeliat ya, tulis masing-masing. Mereka baru kenal 2 atau 3 kali dan dua-duanya tulis kata yang sama, yaitu fokus ya. Cuplikannya kalian bisa lihat sedikit di sini. A group of about 20 write down on a sheet of paper one word that they thought accounted for their success. And Bill and I, who may only met twice, didn't know what the other one was writing down. We both wrote down the same word, which was focus. Nah, dunia ini kan kita lihat perubahannya sangat cepat ya. Jadi kalau kalian itu fokus seperti orang zaman dulu ya, kalian nggak punya pikiran. Makanya gue bilang ini di era digital ya sekarang. Itu kalian akan ketinggalan zaman. Kalian tidak bisa jadi generalis lagi. Kenapa? Karena kita lihat ya, AI itu pengaruhnya sudah sangat besar di dunia ini. Jadi kalau jadi akuntan yang biasa-biasa aja ya, hidup lu juga jadi bakal biasa-biasa aja. Karena lu bukan yang terbaik di bidangnya, lu bukan kelas dunia di bidangnya. Lu nggak bisa jago jualan sedikit, jago marketing sedikit, jago accounting sedikit, jago investasi sedikit. Itu lu jadi nobody ya di dunia ini. Jadi generalis itu ke depannya, mungkin 5-10 tahun ke depan sudah tidak ada tempatnya di dunia ini. Dunia ini akan memberikan reward ya ke satu orang yang terbaik ya, yang kelas dunia di satu bidang. Gue pun beruntung sampai ke titik sekarang, tapi karena tanpa gue sadari dari gue kecil ya, gue selalu fokus. Jadi gue tuh suka banget dan gue sangat gemar berinvestasi. Dari kecil gue ngeliat perusahaan itu, dari awal gue beli saham BCA, saham Barito Pacific, BRPT. Gue itu melihat perusahaan itu seperti makhluk hidup ya. Jadi kalau gue ngeliat laporan keuangan, kalian mungkin lihatnya itu sebagai angka-angka. Tapi kalau gue ngeliat laporan keuangan, gue ngeliat itu kayak aliran darah perusahaan. Ini kemana nih? Nah, gue telusuri. Gue suka pelajarin. Jadi perusahaan itu gue lihat gitu, dari manajemennya seperti apa, cara bekerja seperti apa, omsetnya berapa. Gue ngeliat itu kayak makhluk hidup ya, makhluk hidup yang benar-benar bernafas. Jadi agak beda sama kalian ngeliatnya. Walaupun sekarang gue udah nggak berinvestasi di pasar modal ya, di saham. Tapi kalau kalian tanya saham apapun ya, mungkin 700 yang listing di bursa sekarang, gue bisa jawab semuanya gitu. Gue tahu hampir semuanya, mostly industrinya apa, dan ya gue masih ingatnya yang 2022 ya, laporan keuangan terakhir gue baca-baca, gue masih ingat semua angka-angkanya sampai sekarang. Karena gue lihat itu sebagai kayak makhluk hidup. Nah, sebelum kita bahas caranya nih, gimana caranya untuk jadi fokus, ya, ini ilmunya apa aja untuk fokus, gue akan jelasin kenapanya dulu. Karena kalian harus mulai dengan kenapa? Kalian harus tanya kenapa? Kenapa harus fokus? Oke. Orang banyak yang suka ngomong hoki, persiapan ketemu dan kesempatan ya, itu semua orang tahu ya. Tapi hoki itu sebenarnya apa sih? Hoki itu selalu datang ke orangnya kelas dunia di satu bidang. Contoh, gue adalah diver paling handal yang dunia ini pernah lihat ya teman-teman. Gue jago banget diving. Lalu ketemu harta karun ya. Ada artefak dari zaman kuno nih, harus diambil nih. Tenggelam waktu di kapal selam dulu, harus di diving ke bawah. Dia teleponnya siapa? Gua pasti. Ya.
Orang kan bilang, kok lu hoki lu dapat artifak-artifak mulu, dapat komisi terus, dapat emas terus. Karena setiap orang ketemu harta karun yang bisa diving ke dalam situ cuman gua. Ketika lu jadi kelas dunia di satu bidang, semua opportunity akan datangnya ke lu. Jadi kalau bilang, oh Timothy hidupnya hoki, karena gua kelas dunia di bidang investasi. Jadi ketika ada orang yang butuh expertise gua, datang ke gua kelihatannya hoki. Padahal enggak, karena gua kelas dunia di satu bidang. Nah di sini kita akan bahas secara fundamental ya, cara untuk kalian tuh bisa fokus ya. Fokus dan jadi kelas dunia di satu bidang. Karena gue bilang tadi, kalau mau sukses ya harus hoki. Kalau mau hoki ya lo harus jadi paling jago di satu bidang. Karena dengan lu paling jago di satu bidang, hoki akan datang ke lu terus. Ya. Orang bilang, Raffi Ahmad, kok bisa bisnisnya banyak? Karena dia punya media yang begitu besar. Semua orang mau berbisnis dengan dia. Semua orang pengen kasih saham gratis ke dia untuk dipromosikan bisnisnya. Jadi kesannya selalu hoki. Padahal enggak, dia yang ciptakan hoki itu dengan jadi artis nomor 1 di Indonesia. Nah, simpelnya kenapa sih orang nggak bisa fokus? Orang nggak bisa fokus itu karena yang namanya distraksi. Nah, distraksi ini ada hubungannya dengan yang gue sebut shiny object syndrome. Ya. Jadi ini sindrom yang gemerlap gitu. Ngeliat sesuatu yang gemerlap langsung mau melipir. Ngeliat yang gemerlap mau melipir. Kalian tuh sebenarnya tahu, ya, kayak sekarang ini. Contoh, kalian nonton video ini, kalian tahu sebenarnya apa yang harusnya kalian lakuin. Pekerjaan yang kalian harus lakuin di depan muka kalian. Tuh kalian tahu sebenarnya apa, tapi kalian pilih untuk tidak lakukan. Jadi kalian akhirnya melipir ke Instagram, ke TikTok, dan ke YouTube, dan ketemu ya video ini. Kalian tuh semacam nyari kesenangan jangka pendek yang seperti dopamin ya. Namanya kan bahkan di Instagram itu feed ya. Feed itu apa? Makan, dikasih makan terus kalian sama algoritmanya. Sama mesin sosial media ini kalian dikasih terus ya, kemenangan-kemenangan kecil. Jadi setiap kali kalian mau melakukan suatu hal, oke, gue pengen belajar tentang investasi kripto. Lu lagi belajar nih, tengah-tengah baru semenit ya kan, buka TikTok lagi. Lanjut semenit lagi, buka TikTok lagi. Itu never ending cycle gitu. Lo akhirnya balik lagi ke hal yang lo harus kerjakan dan lo keluar dari zona fokus lo itu. Ini gue kasih contoh lagi. Tadi, lo mau belajar jadi seorang investor kripto seperti gue. Ya kan, gue gak bilang semua orang harus seperti itu. Tapi ntar akan gue jelaskan di belakang. Lo mau jadi investor kripto seperti gue, teman lo datang ketika tongkrongan ya kan. Dia ngopi berdua sama lo, dia bilang, gue ada ide bisnis gila banget. Ini gue ada baju, desain yang paling keren. Ntar kita produksi di Bandung, kita bikin begini, Instagram begini. Oke. Gue pengen jadi Amancio Ortega, mau bikin The Next Zara gitu kan. Apa yang terjadi setelah itu? Ketika dopamin hilang, Instagram lu udah buat, lu udah pesan 12 piece pertama. Oh ternyata susah ya. Lu tadi lagi belajar investasi kripto nih, tapi gak berhasil nih. Karena lu ngerasa, oh ini susah nih. Terus lu bikin baju lu kira gampang, terus oh ternyata susah. Ini akan ntar ujungnya lu balik lagi. Terus habis itu ntar temen lu datang, oh bro ini gue ada kesempatan sekali seumur hidup. Kita bikin coffee shop, konsepnya begini-begini, paling keren bro. Modern, minimalis tempatnya. Akhirnya sama lagi ketika udah mau sewa tempat, aduh sulit juga ya. Nggak gampang ya datengin orang ke sini. Itu jadi shiny object. Lu kan selalu mikir ada opportunity baru. Nah biasanya kalau kalian bahkan nyarinya, ya gue bilang nyarinya liar gitu kan. Nyari kesempatan liar bukan dari teman bahan. Kalian lihat di YouTube gitu kan, di luar negeri. Ketemunya apa? Sama lagi pasti dropshipping lagi, affiliate marketing lagi. Lu ketemunya cara bikin agency lagi, ya kan. Cara bikin software as a service company lagi yang cuman nge-white label. Akhirnya ini jadi shiny object nih, ya kan. Lu bingung, lu mau pilihnya yang mana. Nah nanti gue akan kasih tau gimana cara pilihnya yang benernya, cara gue milihnya nanti. Sosial media itu perangkap kayak beginian. Makanya gue bilang Instagram tuh namanya feed. Lu dikasih makan beginian terus. Lu mau kaya ayo jadi bikin agency. Lu mau kaya ayo dropshipping ayo itu. Itu shiny object. Itu gak ada habisnya ya teman-teman. Lu jadi senang dengan feeling bahwa lu nonton beginian, lu rasa hidup lu berubah. Oh cara bikin agency begini, lu buang 10 jam gitu, lu beli course-nya segala macam, lu ngerasa hidup lu berubah, tapi gak ada yang berubah dari hidup lu. Ketidakfokusan tuh datang dari mana ya? Ya tadi, impulsivitas. Lu impulsif. Ibaratnya nih lu kalau pegang pistol nih, tangan lu tuh nggak safety, nggak di samping nih. Lu di triggernya, lu mau tembak semua aja. Ada orang nggak salah lu tembak gitu. Itu kayak tadi, ada bisnis fashion nih kayaknya, wah gue bakal bikin kayak begini, lu tembak. Oh coffee shop lu tembak. Oh ini lu latah gitu. Dan itu nggak bagus untuk impulsif seperti itu. Nah gue akan ajarin sini gimana caranya lu bisa ngeredam ya impulsivitas. Kenapa? Karena gue adalah orang yang sangat impulsif. Gue juga dulu kayak gitu. Ada opportunity ini gue coba, ini gue coba. Caranya gak impulsif itu adalah menggunakan yang namanya, gue sebutnya Solomon's Paradox ya. Jadi Raja Salomo itu raja paling bijak yang pernah hidup di bumi ini. Nah dia terkenal banget. Dia kasih saran bagus banget ke orang, tapi dia gak pernah bisa praktekin balik. Jadi dia bilang, oh cewek itu cari yang jangan ribet dan lain-lain, tapi nyatanya istrinya 1000 gitu. Jadi dia itu kontradiktif akan apa yang diajarin dan yang dilakukan. Nah artinya apa? Kita sebagai manusia itu lebih bagus ngasih saran. Makanya kalian mungkin kalau bisa kasih saran tentang misalnya hubungan ke teman kalian itu lebih bagus dibanding kalian jalanin sendiri. Manusia itu selalu begitu. Jadi gimana caranya kita bisa kasih saran ke diri kita sendiri? Pakai Solomon's Paradox ini. Caranya adalah lu tarik ke POV ketiga. Ketika lu ngerasa nih, oke,
Lu impulsif kan. Tangan lu nih kalau di pistol lu udah pegang di ujung gitu. Kapan lu mau nembak-nembak ini? Waduh udah FOMO banget sama fashion ini. Coba oke, tarik dulu ke POV ketiga. Lu kayak liat yang main game itu. Main game POV ketiga lu di belakangnya. Lu bisa ngeliat karakternya mau ke kanan atau mau ke kiri. Lu ngerem dulu di situ. Lu pikir matang-matang, pikir baik-baik. Lu bawa tidur dulu keputusan lu. Jadi setiap kali lu mau bikin impulsif, stop. Tarik POV ketiga, nah lu lihat. Nah, ini kalau dia mulai bisnis fashion dia bakal kayak gimana nih hidupnya. Dia lagi mau belajar kripto nih sekarang. Mau belajar investasi, tapi dia tiba-tiba mau jadi ini Amancio Ortega atau mau bikin dia mau mimpinya mau bikin Zara gitu. Ini kan udah nyeleweng gitu. Dia mau bikin LVMH gitu. Jadi lu harus pakamin dulu dan lu tarik tuh tadi POV ketiganya. Kalian stop dulu sejenak ya, assess dulu resikonya apa, kira-kira sulit atau enggak, ya analisa yang dalam dulu. Jangan main tembak setiap kesempatan yang hadir di depan muka kalian karena hidup itu selalu banyak kesempatan yang lewat. Nah, kalian itu nggak fokus lagi selain impulsif ya. Yang kedua gue sebut di sini itu adalah karena kalian tuh tidak punya clear tujuan yang jelas. Lu nggak paham apa yang lu mau tuh lu no idea ya, lu nggak paham apa yang lu mau. Sedangkan Warren Buffett dari kecil udah tahu dia mau jadi seorang investor. Gue udah tahu dari kecil gue udah mau jadi seorang investor. Lu nggak punya kayak gitu. Lu nggak punya keyakinan di hati lu seperti itu. Semua buku Warren Buffett itu sampai meja kerja gue sampai sekarang di rumah tuh selalu ada di samping ya. Gue terobsesi dari gue kecil 15 tahun sampai sekarang gue selalu terobsesi jadi investor sehebat Warren Buffett. Nah, kalian untuk punya tujuan yang jelas mau jadi seorang apa, kalian harus cari industrinya dulu. Nah, industri cari di mana? Jangan cari di online influencer. Kalau kalian cari di online influencer luar negeri, ketemu ntar agensi dropshipping, affiliate marketing lagi. Percayanya siapa dong kalau begitu? Ya lu percaya riset lu sendiri. Nah, gimana cara-carinya? Kalian tinggal cari gitu kan. Orang kaya itu siapa? Oh, billionaires ya. Billionaires tuh punya uang berapa? 15 triliun minimal hartanya untuk dia bisa dideklarasi sebagai billionaire. Cari ya industri apa ya billionaires ini, pakai bahasa Inggris dulu cari itu di Google. Akan keluarnya 5 industri ya. Yang pertama adalah finance and investment, 2 adalah teknologi, orang-orang kayak Mark Zuckerberg dan lain-lain. Finance tuh siapa aja? Orang-orang kayak Warren Buffett, orang-orang kayak Stephen Schwarzman, orang kayak Ken Griffin yang bikin Citadel, Jeff Yash yang bikin Susquehanna, ya hedge fund itu ya, Ray Dalio, Bridgewater. Itu paling banyak di dunia nih, finance and investment. Kedua, teknologi, Mark Zuckerberg, Jensen Huang, Sergey Brin, Larry Page. Nomor 3, di situ ada manufacturing, ya. Di 4 itu ada fashion and retail, orang kayak Amancio Ortega, orang-orang kayak LVMH. Yang kelima ada F&B. Nah, 5 industri ini kan time tested, ya, udah terbukti nih. Kalau gue nggak salah tadi list yang gue bayangin tadi itu 2023 atau 2024 gue lupa. Cuman yang gue ingat 5 itu, bahkan gue masih ingat gitu listnya itu. Karena orang kaya dibuat dari situ gitu. Dan dari dulu paling banyak selalu di finance and investment. Makanya Rothschild, keluarga banking dynasty itu bilang ke anak-anaknya bahwa tidak ada bisnis yang worth doing selain bisnis uang. Ya, bisnis paling menarik di dunia adalah bisnisnya uang, yaitu finance dan investment. Paling banyak kaya mereka karena kenapa? Isinya hedge fund, private equity, venture capitalist, itu semua di industri finance. Kalau gue selalu lihat nih dari industri ini masa depannya apa? Finance and investment masa depannya apa? Ya pasti kripto. Teknologi masa depannya apa? AI gitu kan. Manufacturing apa? Masa depannya humanoid robot. Paham nggak? Di mapping nih dari industri yang bikin banyak orang kaya, kita nggak bisa ikutin mereka. Lu harus cari depannya itu apa. Udah gue bilang. Berarti kan nomor 1 kripto. Nomor 2 AI, nomor 3 humanoid robot. Ini gue bocorin di sini. Cara mikir gue, karena gue udah 10 tahun mikir gini. Ya, gue make money itu dengan betting masa depan. Kalau masa depan yang gue prediksi salah, duit gue kurang. Jadi selama 10 tahun ya gue bekerja, kerjaan gue tuh cuma prediksi masa depan. Tadi, lu gabungin step-step yang gue udah ajarin. Yang pertama itu hilangin tuh shiny object syndrome. Kalau punya kayak pistol jangan main ditembak. Ya, sabar dulu, tarik POV ketiga. Kedua, punya tujuan yang jelas. Mau di industri apa? Tujuannya jelas. Gue udah kasih bocoran ya industri apa aja. Jangan lu ntar dropshipping lagi terus lu nggak punya duit terus lu bingung kok gue nggak punya duit karena nggak ada di situ tadi. Nggak ada orang billionaire dari dropshipping tuh nggak ada ya. 0 jawabannya. Tapi yang dari finance and investment berapa? Ratusan, banyak. Nah, ketika lu udah punya tujuan ya lu udah nggak shiny object, lu bisa narik ke belakang. Yang ketiga dan terakhir untuk bisa fokus adalah hilangin distraksi lu. Ketika lu udah punya tujuan yang jelas itu nggak apa-apa untuk pakai kacamata kuda. Ya jadi lu jangan lihat rumput tetangga fashion ini kayaknya bagus, soalnya kayaknya lebih besar bisnis. Enggak, kalau lu tekunin tadi yang gue bilang tadi, lu fokus aja di situ ya lu pasti jadi orang gitu. Problemnya adalah lu baru 2 tahun lu nyerah ke yang lain, baru 3 tahun lu nyerah ke yang lain. Gue 10 tahun di sini ya. Nggak usah terlalu dengerin banyak orang, lihat orang yang lu tuh pengen jadi siapa di hidup lu lihat hidup dia, oh ya ini hidup yang gue mau, ya udah dengerin satu orang, jangan dengerin temen lu. Ketika lu udah by data nih cari, oh kayak finance and investment, tapi ketika lu mau belajar finance temen lu bilang, lu ngapain sih begitu, lu ngapain ini, kenapa nggak bikin ini aja, kenapa nggak tambang aja, ayo gak usah dengerin gitu. Karena ini kan data, fakta, dan angka yang tadi gue bilang.
Billionaire paling banyak di mana? Oke, cari industrinya, fokus di sana. Karena gue selalu bilang kan, lu kalau mau cari sehat, lu mau cari hubungan yang baik, lu mau cari gimana cara ngurus keluarga, lu jangan cari gue. Tapi kalau lu mau cari gimana cara cari uang, gue bisa kasih tahu gimana cara cari uang. Dan di sini tuh bukan masalah happy ya. Gue nggak ngajarin kalian industri mana yang bikin saya happy, itu lu nggak bakal jadi kaya. Gue pun sampai sekarang itu banyak banget kesempatan. Oh, ada tambang nikel di sini, tambang batu bara sini, tambang kita mau ngambil pasir silika di sini, mau ikut enggak? Gue paham circle of competence gue. Ya ini gue pinjam lagi dari kakek Buffett. Gue nggak perlu pukul semua bola yang dilempar ke gue. Gue pukul satu home run selesai. Bitcoin gue 18.600, gue pukul home run sekarang kan 100.000. Orang bilang gue gila waktu itu, tapi kan gue bikin duit dengan prediksi masa depan dan sekarang gue udah menikmati hasilnya. Gue nggak pukul semua bola kok. Gue diajakin waktu itu ngambil pasir silika, gue nggak mau. Ya gue diajakin tambang batu bara, gue juga nggak mau. Tapi gue tahu Bitcoin bakal 100.000. Gue pukul cepet, lebih untung kan dari semua digabungin. Kalian nggak fokus kalau otak kalian tuh isinya chaos. Kebanyakan ini influencer ngomong ini, itu sih itu ngomong ini, teman ngomong ini, bapak ngomong ini, emak ngomong ini. Cukup dengerin siapa yang hidup lu mau jadi kayak dia, lu dengerin, ikutin industrinya, ya fokus. Oke, ini gue rekap sedikit ya biar kalian ingat lagi. Jadi gue harus ulangin lagi terus biar kalian ingat. Yang pertama, jangan main asal tembak, pakai Solomon's Paradox. Kasih saran ke diri kalian sendiri, oke? Nomor 2, fokus punya tujuan yang jelas. Mau jadi terbaik di bidang apa dan filter bidangnya berdasarkan tadi yang gue ngomong. Data, fakta, dan angka. Jangan dengerin gue, cari sendiri. Nomor 3, lu hilangin distraksi, ya. Kacamata kuda aja, ya. Jangan chaos, jangan A sampai Z lu dengerin. Ya. Jangan kebanyakan orang lu dengerin. Itu lu akan bisa fokus. Karena nggak semuanya yang diomongin semua orang tuh adalah kebenaran. Ya. Lu cukup filter kebenaran lu, pakai apa yang lu paling percaya di dalam hati lu. Balik lagi, ini bukan masalah passion, ini bukan masalah apa. Ya, video ini mungkin kalau kalian nyari passionate hidup yang fulfilling life, work life balance, ya kalian bisa cari orang-orang lain, bukan gua. Ya, ini purely buat yang mau cari duit. Orang paling kaya di Cina tuh industrinya apa sih? F&B nomor 5. Ya, dia bikin air kemasan namanya Nongfu Spring. Itu paling kaya di Cina. Bukan yang bikin ByteDance, bukan yang bikin TikTok, bukan. Ya, yang bikin Nongfu Spring. Apakah dia passion dengan air kemasan? Coba lu pikir deh. Dia cinta kah sama air kemasan itu? Jawabannya tidak. Dia cuma bikinnya for the money. Jadi lu kalau udah lihat ada kesempatan, tekunin aja gitu. Ya semoga video ini ya bisa bantu kalian untuk fokus ya dan sampai ke tujuan kalian.